BKA yang dilayani itu adalah beasiswa PPA tentunya. Yang pertama itu yang rutin itu 2 ya. Beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Ya, ini siap-siap ini ya teman-teman. Insya Allah di bulan Maret ini, meskipun bulan Ramadan nanti akan ada informasi yang akan disampaikan kepada Anda semua. Kemudian yang kedua adalah beasiswa BBM. BBM itu bukan bahan bakar minyak, bukan, ya? tapi beasiswa bantuan mahasiswa. Gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heti, tentunya masih dengan bincang kemahasiswaan. Luar biasa sekali teman-teman, hari ini Heti kedatangan narasumber yang tentunya ini mungkin sudah dinanti-nantikan ya oleh teman-teman semua, tentunya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, siapa lagi narasumber kita hari ini? Yang jelas ini adalah tokoh penting, tokoh penting di kemahasiswaan saat ini ya teman-teman. Nah, ini adalah Bapak Evi Miftah Faridli yang merupakan Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, teman-teman semua, nanti kita akan berbincang seputar dengan BKA dan tentunya nanti lebih spesifik lagi kita akan bicara tentang beasiswa. Nah, siapa nih para pencari beasiswa? Nanti teman-teman semua boleh nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk share, untuk like dan juga subscribe video ini. Nah, supaya teman-teman yang lain juga nanti bisa menonton ya videonya dan bisa diberikan informasi seputar dengan BKA dan juga beasiswa. Oke teman-teman semua, langsung saja kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita boleh berkenalan dulu sedikit ya. Boleh. Siapa tahu ada teman-teman dari mahasiswa yang belum mengenal nih lebih jauh tentang Bapak Evi. Baik, nama saya Evi Miftah Faridli, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Saya ditugaskan di Biro Kemahasiswaan dan Alumni sejak November 2020 ya. Nanti insya Allah masa jabatan saya sampai Desember 2023 Mbak Heti. Waduh, sebentar lagi berarti ya Pak. Sebentar lagi lah, makanya ini harus diselesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada saya dan teman-teman di BKA. Saya bertugas secara akademik di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Mbak Heti. Ya. Cukup saja ya perkenalannya. Oke, kita nggak nanya status ya. Oke, baik. Luar biasa sekali Bapak Evi ini merupakan salah satu dosen juga teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang pernah diajar PPKN gitu ya, mata kuliah PPKN udah nggak asing ya dengan Pak Evi pastinya. Dan tentunya beliau ini juga saat ini masih menjabat sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni sampai nanti akhir tahun 2023 ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Nah teman-teman semua, mungkin banyak juga yang belum mengetahui seputar dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Nah mungkin Bapak boleh nggak sih kita dijabarkan sedikit tentang Biro Kemahasiswaan itu seperti apa, kemudian tugas kita itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Heti ya teman-teman. Saya perlu menyampaikan sedikit lah profil BKA, Biro Kemahasiswaan dan Alumni itu satu biro di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Sekarang nomenklaturnya begitu. Kalau dulu kan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, kemudian di BKA itu bertugas untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tentunya. Mulai dari program studi, fakultas, kemudian juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang kaitannya dengan kegiatan kemahasiswaan. Ya, dari dinas-dinas terkait misalnya Dinas Pendidikan, kemudian juga Dinas Koperasi UKM, kemudian Badan Narkotika Nasional Kabupaten, kemudian kepolisian, kemudian tentara dan banyak instansi yang bekerja sama dengan kami, khususnya dalam hal kegiatan kemahasiswaan. Nah di BKA itu ada unit-unit pelayanan. Ya di BKA itu yang pertama adalah CDC, Career Development Center. Malah unit ini ada sebelum ada BKA. Wow. Ini kan unit yang paling tua, ya lebih tua ini CDC. Dia melayani layanan-layanan di situ bagi teman-teman mahasiswa ataupun alumni yang memiliki kompetensi gitu
nanti bisa mengakses informasi pekerjaan gitu ya, mengakses informasi wirausaha di situ. Kemudian juga akses alumni dan tracer study kita titipkan di CDC pelayanannya. Kemudian juga ada unit pelayanan Student Advisory and Training Center. Nah, ini kan melayani keluhan-keluhan mahasiswa yang terkendala dengan aktivitas akademik misalnya, kesehatan mental misalnya, kemudian layanan training. Nah, alhamdulillah di UMP itu kan ada 3 training wajib bagi mahasiswa. Ada Spekta yang pertama, kedua Grit, yang terakhir adalah Sukses. Nah, itu alih nomenklatur. Kalau dulu kan Best Smart Success. Sekarang diganti karena sudah dibuat kurikulumnya secara tertulis begitu, dan itu di bawah SK Rektor. Gitu. Ini kan luar biasa ya. Kemudian ada unit pelayanan penalaran. Nah, prestasi-prestasi mahasiswa adalah sebuah keniscayaan bagi UMP tentunya dan harus dilayani. Nah, unit pelayanannya di sini adalah Student Scientific Center. Dia melayani layanan mahasiswa berprestasi, kemudian layanan kompetisi mahasiswa baik akademik non akademik begitu, ya. Dan sekarang ini sedang padat-padatnya ini sampai pertengahan tahun ini kompetisi nasional itu terus bergulir pelaksanaannya. Jadi satu belum selesai, yang lain sudah ada panduan. Satu belum selesai, terus begitu sampai pertengahan tahun ini. Kemungkinan tahun ini di pengumuman ininya juga pengumuman kejuaraannya pun seragam. Kemungkinan begitu, berderet lah begitu ya. Kemudian juga ada unit pelayanan yang lain itu ada Student Discipline Center. Nah, ini kan unit pelayanan baru ini ada untuk mengawal peraturan Rektor nomor 3 tahun 2020 yang isinya tentang pedoman kehidupan Islami mahasiswa. Jadi supaya mahasiswa nanti kalau melakukan aktivitas di sini ya sesuai dengan etika, norma, aturan yang berlaku di UMP tentunya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran dan itu berbasis laporan, ya nanti kita akan tangani begitu. Kemudian solusinya seperti bagaimana. Kemudian yang terakhir ada Islamic Student Business Incubation. Nah, ini unit pelayanan baru juga di Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Ini melayani bagi teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki usaha atau embrio melakukan usaha. Jadi nanti akan didampingi oleh unit layanan ini sehingga nanti usahanya bisa berkembang. Itu boleh sejak mahasiswa. Begitu. Mudah-mudahan kan ini semua bisa berjalan dengan lancar, unit pelayanan di BKA, sehingga mahasiswa terfasilitasi minat, bakat, kemudian passion begitu ya, dan harapan-harapan selama mereka menjadi mahasiswa. Nah, selain itu juga BKA melayani kesejahteraan dan kesehatan mahasiswa. Jadi kalau misalnya tadi di awal Mbak Heti menyampaikan ada layanan beasiswa, ya BKA nanti melayani itu. Begitu ya. Nanti selebihnya kita berceritalah di sini begitu Mbak Heti. Oke, luar biasa sekali begitu ya, Mbak. teman-teman. Ternyata BKA ini tugasnya sangat kompleks ya, banyak Pak. Betul. Dari mulai penalaran, minat bakat, kemudian bahkan sampai kesejahteraan dari mahasiswa semuanya ditampung oleh kemahasiswaan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya tugasnya BKA itu sebenarnya apa sih? Apa saja sih yang diurus oleh BKA? Kalau kita mau ngurus apa nih? Gitu. Misalkan mau ngurus beasiswa, kita datangnya kemana sih? Nah, ternyata di video ini nanti kita akan banyak sekali sharing informasi tentunya seputar dengan tugas-tugas Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, salah satunya tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Evi ya teman-teman, dari mulai ada CDC senternya, kemudian ada SATC, ada SDC, ada ISBI dan juga ada SSC. Jadi teman-teman semua yang mungkin tadi merasa aku punya usaha gitu ya, bisa langsung datang ke BKA untuk bisa melakukan pendampingan bersama dengan center kita di ISBI ya Pak ISBI, ya. Ya, luar biasa sekali. Dan juga buat teman-teman alumni yang mungkin sedang bingung juga mencari pekerjaan juga bisa konsultasi dengan CDC ya Pak ya. Karena kita juga punya Instagram CDC
CDC UMP yang nanti juga di situ akan banyak informasi seputar lowongan pekerjaan. Ya. Juga bahkan kadang kita juga melakukan rekrutmen bersama ya Pak Ya, di betul. UMP. Jadi Ya. buat teman-teman yang masih mencari-cari pekerjaan bisa langsung di follow sosial medianya di @cdc_UMP. Oke, teman-teman semua tadi sudah dijabarkan sebegitu banyak tugas dari BKA yang tentunya saat ini dipimpin oleh Pak Evi Miftah Faridli. Wah, luar biasa sekali dan tentunya tugas yang sangat berat ya teman-teman untuk menampung beberapa aspirasi aspirasi dari mahasiswa ya tentunya yang banyak sekali berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan salah satunya juga BKA juga mengurus Ormawa ya Pak ya? Ya, betul. Iya, jadi semua kegiatan Ormawa juga didampingi oleh BKA ya Pak ya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan tugas-tugasnya, sekarang kita mau berbincang-bincang seputar beasiswa. Ini banyak sekali dicari oleh teman-teman mahasiswa tentunya, apalagi mahasiswa yang mungkin sudah kelewat dari mahasiswa baru ya, yang mungkin sedang ongoing tapi bingung cari beasiswanya seperti apa. Nah, nanti kita akan sharing-sharing di video ini. Oke, sebenarnya Pak, kalau misalkan di UMP itu ada berapa beasiswa dan ada beasiswa apa aja sih Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Heti. Jadi kalau di UMP itu jenis beasiswanya banyak, ya, variannya banyak. Tapi kalau kita kategorikan dalam kategori besar itu ada 2 beasiswa untuk mahasiswa baru, calon mahasiswa lah gitu ya. Kemudian beasiswa ongoing. Mahasiswa ongoing itu adalah beasiswa ongoing itu adalah beasiswa bagi mahasiswa yang sudah duduk menjadi mahasiswa, bukan calon mahasiswa lagi ya. Jadi sudah memiliki nomor induk mahasiswa, begitu sudah berjalan perkuliahan, di dalam perjalanannya nanti dia bisa mengakses beasiswa ongoing namanya. Nah, beasiswa di BKA yang dilayani itu adalah beasiswa PPA tentunya. Yang pertama itu yang rutin itu 2 ya. Beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Ya, ini siap-siap ini ya teman-teman. Insya Allah di bulan Maret ini, meskipun bulan Ramadan nanti akan ada informasi yang akan disampaikan kepada Anda semua. Kemudian yang kedua adalah beasiswa BBM. BBM itu bukan bahan bakar minyak, tapi beasiswa bantuan mahasiswa, gitu ya. Jadi ada PPA BBM, nah itu nanti semua persyaratannya ke BKA, ya, aksesnya ke BKA. Sedangkan beasiswa mahasiswa baru jalurnya melalui Biro Publikasi dan Admisi, panitia penerimaan mahasiswa baru. Jadi di sana lah, di gedung sebelah sana. Nah itu kalau ada calon mahasiswa yang memiliki prestasi gitu ya, baik dalam seni, olahraga, dan levelnya sudah wilayah dan nasional bahkan internasional, itu bisa mengakses beasiswa di situ. Gitu. Jadi Anda punya kemahiran menyanyi, terus dulu waktu SMA-nya juara kompetisi menyanyi dangdut, pop atau jenis musik yang lain begitu, itu menang event nasional, internasional atau wilayah saja, itu nanti akan mendapatkan beasiswa itu. Kemudian ada beasiswa kader ya yang dilayani di Biro Publikasi dan Admisi itu. Beasiswa kader itu beasiswa kader Muhammadiyah, betul-betul aktivis sejak SMA-nya barangkali begitu, nanti bisa diakses di situ untuk mahasiswa baru. Kemudian juga ada beasiswa prestasi. Ya, beasiswa prestasi nanti dilayani untuk mahasiswa baru juga. Kemudian ada beasiswa atlet ya, tadi disebutkan kalau di minat bakat seni ya minat bakat seni. Kalau di atlet ya itu tadi sama minimal tingkat provinsi gitu. Itu bisa mengakses dana beasiswa itu. Dan banyak lagi varian beasiswa yang disediakan oleh UMP begitu. Nah, khusus beasiswa ongoing itu dilayaninya di Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Yang tadi saya sebutkan tadi itu ada PPA dan BBM. Kemudian juga ya kan nasib seseorang dalam perjalanan perkuliahan itu tidak sama. Barangkali mohon maaf ya, ada orang tua atau salah satu orang tuanya meninggal sebagai sebagai sumber penghasilan di keluarga itu misalnya meninggal, nah kan otomatis memerlukan pembiayaan. Tapi memang itu
nanti menunggu putusan pimpinan di UMP. Itu nanti dilayani di kami. Ada beasiswa fakir misalnya, atau beasiswa anak yatim, kan begitu. Kan kematian seseorang tidak bisa diprediksi gitu ya, dalam perjalanannya. Salah satunya itu misalnya seperti itu tadi yang saya sebutkan, sumber penghasilan keluarganya ya hilang gitu seiring salah satu orang tuanya meninggal, maka nanti disilahkan. Nah, itu mekanismenya nanti akan saya jelaskan kemudian lah ya secara teknis. Saya kira itu jenis beasiswa yang dilayani baik di BKA, beasiswa ongoing. Jadi kami melayani beasiswa bagi mahasiswa yang sudah duduk menjadi mahasiswa. Mahasiswa baru dilayani di Biro Publikasi dan Admisi, begitu Mbak. Ya. Oke, dan mungkin buat teman-teman yang masih bingung seputar beasiswa, ada beasiswa apa aja, teman-teman juga bisa cek di website dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Ya, jadi teman-teman bisa cek di kemahasiswaan ump.ac.id. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat linknya di sini ya. Oke, karena di situ nanti sudah ada daftar-daftarnya, jenis-jenis beasiswa apa saja yang kita bisa bantu untuk mungkin memproseskan ya Pak. Betul. Ya? Jadi untuk keputusannya tetap menunggu pimpinan, tetapi untuk proses seleksi, kemudian proses prosedur-prosedur pengumpulan administrasinya itu semua masuknya ke BKA. BKA, betul. Oke, jadi buat teman-teman yang masih bingung nanti bisa langsung dicek aja di sosial medianya BKA juga bisa, dan juga tentunya di website dari Kemahasiswaan UMP. Oke, nah berarti tadi kan untuk mahasiswa yang ongoing bisa mendaftar beasiswa ya, betul, Pak? Dan bisa dibantu oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, kalau untuk persyaratan secara umum nih Pak dalam mendaftar beasiswa dari mahasiswa yang ongoing itu seperti apa Pak? Ya baik, mahasiswa nanti tetap ya meskipun kita sudah eranya online, untuk verifikasi data kita masih menggunakan hard file, Mbak. Jadi mereka mahasiswa itu untuk PPA persyaratan umumnya ya jelas bukti diri lah, ya KTP, kartu keluarga, gitu. Kemudian IPK minimal 3,50 kalau PPA. Cukup tinggi ya? Iya, kalau peningkatan prestasi akademik. Nah, kalau BBM, beasiswa bantuan mahasiswa, itu relatif tidak sama persyaratnya. Selain bukti diri, kemudian juga IPK-nya, ya IPK-nya minimal 2,76. Kemudian nanti harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari desa setempat, termasuk menunjukkan bukti penghasilan orang tua, begitu. Nah, karena beasiswa itu sifatnya bantuan ya, jadi tidak bisa di-cover secara apa ya istilahnya secara menyeluruh. Nah, ini kan perlu disampaikan kepada teman-teman juga ini ya. Kecuali memang, nah ini tadi saya kelewat ya, kecuali memang beasiswa untuk mahasiswa baru itu beasiswa KIP kuliah Mbak, itu dilayaninya di BPA juga. Itu beasiswa KIP kuliah itu memang di cover biaya pendidikannya, kemudian ada bantuan living cost. Gitu kalau KIP kuliah. Tapi kalau PPA dan BBM itu tidak. Jadi bantuan dana pendidikan lah begitu ya, yang alhamdulillah UMP sampai hari ini ya banyak memberikan layanan itu, Mbak. Persyaratannya begitu, kemudian nanti semua persyaratan itu dimasukkan ke dalam map ya, begitu. Kemudian dikumpulkan di unit layanan. Kami ada petugasnya nanti kalau sudah ada pengumuman. Begitu. Kemudian nanti prosedurnya ya diverifikasi dan ditunggu pengumumannya, begitu Mbak. Oke. Jadi secara umum teman-teman perlu mempersiapkan data diri teman-teman, baik itu mungkin CV ya Pak ya. Betul. Mungkin juga ada fotokopi KTP dan lain sebagainya, dan tentunya untuk beasiswa-beasiswa yang sifatnya adalah bantuan seperti beasiswa KIP, fakir miskin, kemudian BBM ya Pak ya, itu perlu melampirkan SKTM seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih menunggu nih pengumuman kapan dibuka beasiswanya, pembukaan beasiswanya lagi. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang untuk persyaratan-persyaratan umumnya. Atau teman-teman juga bisa cek di sosial media BKA supaya nanti teman-teman bisa melihat nih yang tahun lalu seperti apa sih prosedurnya, kemudian tahun lalu seperti apa sih persyaratannya, mungkin kurang lebih akan sama ya Pak ya. Sama. Iya. Kalau kita jelasin satu-satu nanti banyak banget ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di sosial media kita di @bka_UMP
UMP. Oke, nah teman-teman semua, beasiswa tadi kan banyak banget ya. Nah, Pak, kalau misalkan ada mahasiswa yang mendaftar beasiswa lebih dari satu nih di UMP, boleh atau tidak sih Pak? Nah, di kami memang regulasinya kalau sudah mendapatkan beasiswa yang satu, ya tidak diperkenankan untuk mengakses beasiswa yang lain. Oke. Begitu ya. Itu perlu menjadi catatan berarti iya. ya Pak ya, teman-teman semua. Jadi yang sudah mendapatkan beasiswa KIP nih misalnya, teman-teman nggak bisa mendaftarkan beasiswa yang lain. Betul. Supaya memberikan kesempatan ya Pak ya. Pada yang lain, betul Mbak. Untuk teman-teman yang lain juga yang ingin mendapatkan beasiswa. Ya, kecuali begini Mbak, kan kalau yang tadi saya jelaskan ya, PPA, BBM itu kan rutin ya setiap tahun. Ada juga rekanan-rekanan UMP atau rekanan-rekanan kementerian yang bisa jadi memberikan beasiswa dalam tahun berjalan itu. Misalnya perbankan, misalnya kan begitu. Nah, kewajiban BKA kan tetap mengumumkan pada mahasiswa ini ada ada kesempatan mendapatkan beasiswa. Kalau itu malah tidak ada prasyarat yang tadi Mbak Heti sampaikan. Tidak ada prasyarat bahwa misalnya, wah aku dapat beasiswa BBM misalnya atau PPA, mau daftar lagi. Nah, selama misalnya ada regulasi seperti itu disilahkan. Tapi untuk beasiswa KIP kuliah itu enggak, karena memang sumbernya dari kementerian. Kemudian mahasiswa juga kan harus terkontrol prestasinya, begitu ya. Jadi ini perlu disampaikan teman-teman ya, PPA BBM itu rutin setiap tahun di bulan Maret April lah biasanya begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada instansi lain yang menyediakan beasiswa ya, seperti perbankan yang tadi saya sampaikan itu memberikan kesempatan Anda mengakses beasiswa. Nanti ya itu kembali ke sosial media ya Mbak. Teman-teman ikuti aja sosial medianya BKA. Insya Allah kita akan mengumumkan di situ kalau ada informasi-informasi beasiswa khususnya. Begitu Mbak. Oke, jadi jelas ya teman-teman semua, ada beberapa beasiswa yang mungkin juga dadakan nih, jadi tidak pasti setiap tahun ada, tetapi biasanya juga memberikan beasiswa, tapi mungkin tidak tentu waktunya. Jadi teman-teman juga harus stay tune di sosial medianya BKA supaya nggak ketinggalan informasi nih kalau ada beasiswa-beasiswa yang dadakan sistemnya ya. Betul. Jadi teman-teman semua bisa langsung mengakses melalui Instagram di sosial media BKA, dan juga mungkin teman-teman bisa datang langsung ke BKA atau ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni, bisa langsung ditanyakan juga nih ke teman-teman yang ada di BKA supaya bisa lebih jelas apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika teman-teman mau mendaftarkan beasiswa. Oke. Nah, untuk penerima beasiswa sendiri nih Pak, pasti kan punya hak dan kewajiban ya Pak ya. Sebenarnya secara umum nih untuk penerima beasiswa itu hak dan kewajibannya apa saja sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Heti. Nah, bagi penerima beasiswa, baik beasiswa bagi mahasiswa baru ataupun mahasiswa ongoing ya, haknya ya jelas mendapatkan bantuan beasiswa tadi ya, berupa uang untuk biaya pendidikan gitu ya Mbak. Nah, haknya itu. Kemudian fasilitas kegiatan yang difasilitasi oleh UMP, baik itu kegiatan kemahasiswaan, akademik, itu jelas itu menjadi hak gitu kan, kegiatan pembelajaran. Nah, kewajibannya memang kan ada hak ya ada kewajiban. Kewajibannya mereka mengaktifkan diri di organisasi kemahasiswaan. Begitu ya. Pertama itu. Kemudian kalau ada kompetisi-kompetisi yang disajikan oleh kementerian begitu ya, seperti program kreativitas mahasiswa, yaitu diwajibkan untuk mengikuti. Begitu. Nah, untuk para atlet dan para talent seni misalnya yang kompetisinya itu insya Allah selalu ada setiap tahun, itu malah dalam satu tahun, dalam satu semester itu mesti harus mendapatkan prestasi. Jadi misalnya saya mahasiswa atlet karate misalnya, ya mengikuti event nasional atau daerah boleh lah gitu ya, sebagai pemanasan atau sebagai refreshing. Tapi di dalam refreshing dan pemanasan event itu ya diusahakan mendapatkan prestasi. Jadi itu kewajiban yang harus ditanggung oleh para penerima beasiswa. Nah, untuk beasiswa di luar atlet dan di luar talent seni, ya kewajibannya mengaktifkan diri di kegiatan Ormawa.
Kemudian mengaktifkan diri di kegiatan organisasi otonom Muhammadiyah. Kemudian mengikuti program kreativitas mahasiswa. Nah, itu kan nanti supaya ketahuan mana yang aktif dan tidak aktif, kita berkolaborasi dengan para pihak, kan begitu. Ada peraih beasiswa juga yang memang dalam 1 tahun itu bertempat tinggalnya di asrama, Mbak Heti. Ya, jadi itu akan kita kontrol dan adakan pembinaan supaya yang belum berprestasi ya supaya berprestasi begitu. Kalau belum mendapatkan event yang memang tidak kami bisa akses, ya mereka akses sendiri eventnya begitu ya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang meraih beasiswa, Anda memiliki kewajiban seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian haknya ya sama dengan mahasiswa yang lain begitu. Gitu, Mbak. Oke, Ya. jadi teman-teman mungkin yang sudah menerima beasiswa nih, yang belum aktif di organisasi kemahasiswaan bisa dipikirkan lagi ya untuk teman-teman bisa memilih organisasi kemahasiswaan apa yang kira-kira teman-teman sukai dan teman-teman minati. Jadi teman-teman jangan lupa untuk aktif supaya nanti beasiswanya juga tetap terus jalan. Betul. Ya Pak ya, karena tentunya ada hak dan juga ada kewajiban ya teman-teman semua. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang nih perihal beasiswa lumayan banyak ya teman-teman. Dan nanti teman-teman yang mungkin ini adalah calon mahasiswa baru UMP atau mungkin baru mendaftar kemarin atau sudah mendaftar dan sudah dinyatakan diterima, teman-teman bisa mengakses informasi seputar beasiswa mahasiswa baru di sosial media dari PMB ya. Nanti linknya ada di bawah ini, teman-teman juga bisa langsung menghubungi dari call centernya atau dari customer service-nya untuk bertanya-tanya seputar dengan beasiswa. Nah, teman-teman jangan khawatir ketika kalian mau berkuliah ya Pak ya, tapi terhalang oleh biaya ya Pak ya, karena UMP sangat terbuka sekali perihal beasiswa dan sangat banyak ya Pak pilihan beasiswanya. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena tentunya yang penting semua diawali dari niatnya terlebih dahulu ya Pak Evi ya. Oke, nah mungkin dari Pak Evi kita sudah berbincang-bincang banyak sekali Pak. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan tentunya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di UMP secara keseluruhan, mungkin yang selama ini belum tahu nih apa saja sih sebenarnya hal-hal yang ditangani oleh BKA, mungkin Bapak boleh menyampaikan pesan-pesan. Baik, teman-teman mahasiswa ya, BKA itu melayani semua aktivitas kemahasiswaan. Jadi layanan kami itu ya ke semua unsur yang ada di UMP ini, begitu ya. Kita melayani kepimpinan jelas, kepimpinan sebagai laporan ketercapaian Biro Kemahasiswaan dan Alumni dalam 1 tahun ini prestasi mahasiswa tingkat wilayah sekian gitu, nasional sekian, internasional sekian. Nah, kemudian melaporkan juga ya capaian kegiatan yang diraih oleh mahasiswa dan oleh kami juga yang kita lakukan di unit pelayanan ini ke fakultas-fakultas. Biasanya kalau ada event akreditasi, ya, mereka minta kan mahasiswa mana saja nih dari fakultas kami yang berprestasi. Ya, barangkali kan mereka belum sempat merekam jejak aktivitas dan prestasi mahasiswanya. Tapi karena layanan kemahasiswaan itu lebih sentralnya di BKA, maka sekarang kita malah balik ya, dalam 1 tahun itu kita berikan ke fakultas, ketercapaian setiap fakultas. Bagi yang mungkin aktivitasnya kurang ya kita motivasi lah kepada teman-teman di wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan supaya mahasiswa mereka berprestasi begitu. Nah, kemudian ke program studi jelas ya, capaian kegiatan kemahasiswaan juga disampaikan ke program studi. Termasuk juga BKA itu kalau ada mahasiswa berprestasi mesti memberikan reward ya, dibuatkan flyer kan begitu. Nanti diposting di media sosial, di-share ke prodinya, ke fakultasnya begitu ya. Kemudian juga diberitakan biasanya Mbak begitu ya. Termasuk reward yang lain. Reward yang lainnya itu ya uang pembinaan lah ya, sebagai bentuk penghargaan dari universitas terhadap mahasiswa berprestasi. Karena mereka membawa citra baik universitas. Citra baik diri sendiri jelas, prodi jelas, fakultas jelas, apalagi ya universitas, kan begitu. Nah itu. Kemudian pesan saya kepada teman-teman yang
punya niat untuk mengakses beasiswa ongoing gitu ya, yang kami sajikan secara rutin di PPA dan BBM, silakan. Persyaratannya bisa diakses di media sosial kami, dilengkapi ya, lengkap ya. Tipsnya begitu, lengkap. Kemudian nanti dipantau terus media sosialnya supaya pengumumannya juga nanti bisa didapatkan. Kita akan mengumumkan di situ ya, di media sosial. Kemudian juga nanti akan ada SK Rektor mengenai hal tersebut. Begitu Mbak ya. Jadi tetap semangat bagi Anda para pencari beasiswa ya. Bagi yang tahun kemarin belum berkesempatan, tahun ini diajukan lagi ya. Tahun ini tidak berkesempatan ya, mudah-mudahan tahun depan. Pokoknya bagi Anda yang berkuliah minimal serendah-rendahnya semester 2, setinggi-tingginya semester 6, monggo ya, layanan beasiswa ongoing di BKA insya Allah bisa dilayani. Begitu Mbak. Oke, itu sekaligus tadi ada tips ya buat teman-teman semua yang mau mendaftar beasiswa supaya segera dilengkapi nih administrasinya, jangan sampai ada yang kelewat dan serapi mungkin. Jadi supaya teman-teman bisa lolos administrasi, setelah itu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Biasanya kalau beasiswa nih, sepengalaman saya Pak Evi, ada nanti wawancara juga ya Pak ya. Kemudian juga ada beberapa beasiswa yang membutuhkan survei ya Pak ya. Nanti jadi teman-teman bisa dipersiapkan secara maksimal supaya bisa lolos untuk mendapatkan beasiswa. Nah, oke teman-teman semua, kayaknya kita sudah lama ya tadi berbincang-bincang dengan Pak Evi, dan tentunya kita mengucapkan terima kasih pada Pak Evi selaku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni yang sudah menyempatkan waktunya tentunya untuk sharing-sharing bersama kita di podcast Bincang Kemahasiswaan. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, subscribe video ini dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mengetahui informasi seputar beasiswa yang kita bahas hari ini. Oke, dan Hetty pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.